Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Maka nama saya Ferisa Munandar. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang active and passive voice. Sebelumnya apa sih yang dikatakan dengan active and passive voice? Jadi active voice adalah kalimat yang subjeknya itu berbuat sesuatu atau melakukan suatu tindakan. Nah, ini biasanya teridentik dengan tindakan, yaitu biasanya diawali dengan kata berimbuhan me atau ber. Rumusnya sendiri ada subjek plus verb plus object. Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu Ferry sing a song. Ferry menyanyikan sebuah lagu. Yang kedua adalah passive voice. Passive voice adalah kata atau frasa kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif, yaitu muncul sebagai subjek kalimat dengan suara pasif. Nah, ini biasanya diawali dengan kata yang berimbuhan di atau ter, yaitu biasanya ini teridentik dengan suatu dilakukan, yaitu rumusnya sendiri ada objek plus verb plus subjek. Sini saya akan mengambil sebuah contoh kalimat. A song is sung by Ferry. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Ferry. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari pola rumus active and passive voice beserta contohnya dari simple present tense, present continuous tense, simple past tense, present perfect tense, dan simple future tense. Yang pertama saya akan menjelaskan dari simple present tense, yaitu rumusnya dari active voice ada subject plus verb one. Nah, ini verb one-nya ditambah s atau is ditambah object. Nah, ini biasanya subjeknya untuk she, he, it. Selanjutnya ada subject plus verb one plus object. Biasanya ini untuk subjek I, you, we, they. Dan contoh kalimatnya ada she writes novel for living, yang artinya dia menulis novel untuk hidup. Selanjutnya ada rumus passive voice, yaitu ada object plus is plus verb three plus by plus subject. Yang contoh kalimatnya ada the novel is written by her for living. Novel ini ditulisnya untuk hidup. Yang kedua ada present continuous tense. Nah, biasanya present continuous tense ini adalah menerangkan waktu yang sedang dilakukan, yaitu rumus dari active voice-nya ada subject plus to be plus verb ing plus object. Sini saya mengambil contoh. I'm reading an article. Saya membaca artikel. Yang kedua ada passive voice, yaitu rumusnya ada subject plus to be plus being plus verb three ditambah by object. Contoh kalimatnya ada an article is being read by me. Sebuah artikel sedang saya baca. Yang ketiga ada simple past tense. Ini simple past tense menerangkan waktu lampau, yaitu dari rumus active voice-nya ada subject plus verb to plus object. Contoh kalimatnya ada she sang the songs, yang artinya dia menyanyikan lagu-lagu itu. Yang kedua adalah passive voice, yang rumusnya ada subject plus to be plus verb three. Nah, contoh kalimatnya ada the songs were sung by her, yang artinya lagu-lagu itu dinyanyikan olehnya. Yang keempat yaitu ada present perfect tense. Biasanya present perfect tense ini menjelaskan yang sudah terjadi, yaitu rumus dari active voice-nya ada subject plus have
atau has plus past participle plus direct object. Yang kalimatnya saya ambil contoh yaitu we have verified for application. Kami telah memverifikasi aplikasi Anda. Untuk passive voice-nya yaitu rumusnya ada subject, maksudnya direct object, plus have atau has, plus been, plus past participle, plus by atau again. Nah, contoh kalimatnya ada your application has been verified, yang artinya aplikasi Anda telah diverifikasi. Yang kelima adalah simple future tense. Simple future tense ini menjelaskan tentang waktu yang akan terjadi, yaitu rumus dari active voice-nya ada subject plus will plus bare infinitive plus direct object. Yang contoh kalimatnya yang saya ambil adalah I will wash the dishes, yang artinya saya akan mencuci piring. Untuk passive voice-nya yaitu rumusnya ada subject atau disebut dengan direct object plus will plus be plus past participle plus by atau again. Yang contoh kalimat yang saya ambil adalah the dishes will be washed, yang artinya piring akan dicuci. Sekian dari saya, semoga semua materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.